Saya tuh waktu pas masuk lockdown itu paniknya itu bukan karena tiba-tiba pemasukan itu menurun, bukan. Paniknya itu karena ini seolah-olah kita perang tapi nggak tahu musuhnya yang mana seperti gitu. apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih di program Ngasus sama aku Vika Hamzah. Dan kali ini aku sudah ditemenin sama owner dari sebuah clothing line baju muslimah yang aku lihat sih di akun Instagram itu kece-kece banget gitu. Dan aku juga udah punya satu ya. Dan itu juga bahannya adem, cakep, dan elegan banget. Simple tapi elegan, daily bisa masuk. Dan buat occasion-occasion tertentu juga bisa masuk. Apa coba? Yaitu Harim by Via. Nah sekarang aku udah sama ownernya Harim by Via, yaitu Mbak Via sendiri. Halo Mbak Via. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku terima kasih banget loh diundang ke sini. Aduh, aku malah nih yang terima kasih nih Mbak Via udah mau nyempetin datang ke studio nih. Oh ya Allah. Oke Mbak Via nih, aku mau tanya-tanya, kan Harim by Via ini kan kayaknya aku lihat juga udah banyak dipakai sama selebriti nih. Modelnya juga simple, elegan, bagus gitu ya. Nah Mbak Via sendiri tuh pertamanya sejarahnya gimana sih ngebangun Harim ini? Harim itu berdiri 6 tahun yang lalu ya. Insya Allah nanti November itu 24 November itu yang ke-6 gitu. Itu awalnya saya hanya sebagai reseller dulu pertama. Tapi enggak dari satu brand. Artinya saya membeli terus menjual kembali. Terus lama-kelamaan saya lihat perkembangannya. Oh berarti pilihan saya ini bagus, bisa diterima gitu. Jadi saya coba untuk mendesain sendiri. Oh gitu. Iya, akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Nah awalnya itu berarti 2014 ya Mbak ya? 2014 itu berawal dari reseller dulu, online shop berarti ya? Waktu itu ya? Online shop. Oke. Tapi memang waktu itu udah fokus baju-baju muslimah? Justru waktu itu aku fokusnya ke syar'i yang malah yang lebih tertutup lagi ya? Malah lebih tertutup lagi gitu. Tapi saya nggak bisa pungkiri kalau saya sendiri nggak bersyar'i, jadi kayaknya kurang pas gitu. Terus buat teman-teman yang baru belajar berhijab, yang baru mau mencoba gitu kayak kan, aku gini ya. Jadi kenapa enggak? Soalnya saya sendiri masih terus belajar kan. Iya, jadi saya coba dengan setelah itu saya coba desainnya yang gamis. Terus saya ini keterusan sampai sekarang. Berawal dari reseller sampai punya brand sendiri. Nah, perjalanannya itu berapa lama dari mulai reseller sampai ke brand sendiri itu? Itu cuman dari reseller ke berani buat brand sendiri itu cuma 6 bulan deh. 6 bulan? 6 bulan. Singkat banget. Iya. 6 bulan itu akhirnya langsung coba ngedesain sendiri. Iya, langsung coba saya ngedesain sendiri. Tapi awalnya itu saya masih gambar-gambar biasa karena memang saya akuin saya otodidak ya. Cuman istilahnya ini saya dikasih rahmat aja sama Allah. Nah, seiring berjalannya waktu saya berani untuk sekolah di Esmut gitu kan, ngambil. Jadi saya belajar gambar biar gambarnya lebih bagus, belajar mengenai detail bahan apa dan segala macam yang dibutuhin dalam satu produk kita itu gitu kan. Iya, akhirnya sampai sekarang. Jadi belajar pola akhirnya dari sekolah ya gitu. Tapi emang dari awal memang otodidak dulu gitu ya Mbak? Otodidak dulu. Jadi saya pikir kok
saya hasilnya kok masih kurang bagus terus, dan insya Allah saya bulan depan itu mau lanjut lagi ngambil course singkat kan, ya memang khusus untuk pola, untuk jahit gitu. Jadi karena saya orang tipikal yang nggak terlalu percaya dengan orang lain gitu. Terkadang kan kita mintanya seperti ini tetapi hasilnya agak beda. Jadi saya pengen saya tahu dari awal sampai ujungnya itu seperti apa gitu. Oke, jadi pengen bener-bener handle semuanya, prosesnya bener-bener tahu. Prosesnya saya pengen tahu dan itu nanti diterapin ke karyawan gitu. Oke. Iya. Jadi awalnya dari situ. Tapi itu otodidak kelihatnya dari mana Mbak? YouTube apa gimana nih belajar? Apa udah asal aja lah gitu? Enggak, dari saya masih sekolah itu saya memang suka gambar-gambar baju, tapi gambar baju yang seadanya gitu. Yang pokoknya semaunya aja deh gimana gitu semaunya saya itu gambarnya begini, bagus gak dikasih aplikasi seperti ini, dikasih bunga, dikasih apa gitu kan. Iya. Dari situ awalnya ya gitu. Tapi akhirnya kenapa bisa berani deh udah gue desain sendiri aja nih. Karena saya melihat dari jadi reseller itu, saya melihat pilihan saya ini lumayan bisa diterima orang, jadi ada agak pede dikit gitu kan. Oke. Disitulah timbul nih percaya dirinya ya. Coba deh bikin satu desain diterima. Berikutnya alhamdulillah lagi, sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti udah 6 tahun total ya. Udah 6 tahun insya Allah. 6 tahun dan itu singkat banget sih, aku amazed juga dari mulai reseller sampai bikin brand sendiri itu cuma 6 bulan dan akhirnya bertahan sampai sekarang ya Mbak ya. Iya. Wah, Masya Allah. Terus untuk Harim by Via sendiri nih produknya apa aja sih Mbak? Bisa dideskripsikan mungkin? Kalau awal-awal itu lebih ke yang untuk daily ya. Terus mulai saya untuk bikin yang agak formal, bisa buat ke kondangan, dan terakhir saya beberapa ya untuk teman dekat dan keluarga itu order ke saya untuk kebaya dan gaun pengantin gitu. Tapi saya sendiri masih sama sekali belum puas dengan hasil saya, rasanya masih kurang gitu. Jadi makanya saya pengen kurs lagi, pengen lanjutin lagi. Dan gimana rasanya Mbak mulai dari membangun brand sendiri itu pasti ada jatuh bangunnya dong ya Mbak, gitu kan. Nah itu gimana sih awalnya, gimana pengalamannya ketika bangun brand sendiri? Bangun brand itu sebenarnya membangun itu gampang. Melempar ke pasar itu yang agak susah. Kita kan nggak semua orang kan, nggak semua customer itu kan seleranya sama dengan selera kita. Iya, jadi tantangan saya itu menghadapi ini kalau di satu daerah seperti ini karakternya seperti ini, warnanya seperti ini. Itu harus terus dipelajari gitu. Dan apalagi tren fashion itu kan berubah terus ya. Berubah terus. Mungkin bisa dibilang per 3 bulan kali ada perubahan ya. Dan itu harus peka ya. Harus peka Mbak Via sebagai, mulai dari motif bahan, model, dan kondisi, termasuk iklim pun bisa mempengaruhi desain kita. Iya, seperti kondisi sekarang kan ini kita masih dalam kondisi COVID ya, artinya new normal, jadi nggak ada acara yang dimana acara-acara formal kurang. Otomatis kalau sekarang itu yang lebih dibutuhkan yang untuk daily ya. Daily wear ya. Daily wear. Jadi untuk sementara saya produksinya daily dulu. Jadi memang harus benar-benar peka mengikuti apa sih kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita gitu ya. Itu yang mempengaruhi desain untuk clothing line Mbak Via sendiri gitu ya. Tapi apa aja produknya Mbak tadi Mbak? Ada baju, terus apa lagi? Selain baju, gaun, ada gamis, dan ada beberapa juga syar'i tapi nggak banyak karena saya kan nggak spesialis, banyak yang ahli lah sahabat-sahabat lain lebih ahli kalau untuk di syar'i gitu.
Iya. Jadi lebih ke yang masuk kemana aja deh ya Mbak. Masuk ya? kemana aja. Setelan ada Iya. juga ya Mbak. Ada ya? Setelan. yang agak casual gitu. Iya. Terus ada rok juga ya kayaknya ya Mbak ya. Ada rok. Iya. Ada masker juga deh kayaknya aku lihat ya. Ada masker fashion, ya. ada masker ini. Ini contohnya ya. Ini dibuka aja. Ini kan biar karena ini saya lapisin antibakteri dan water repellent. Jadi saya nggak mau kalau terlalu dipegang banyak orang kan kalau di ini seperti ini. Jadi di depannya itu kelihatannya ini masker fashion aja, tetapi ini dilapisi dengan bahan antibakteri dan water repellent. Jadi bisa dites, ini dikasih air ini nggak bakalan tembus. Oh iya? Iya. Terjamin ya? Bener ya Mbak ya, terjamin ya? Jadi nggak sekedar masker fashion, tetap sehat dan kita tetap istilahnya menerapkan standar protokol kesehatan nih ya, gitu. Adapun yang seperti ini yang standar ya. Ada juga ya buat dipakai sehari-hari. Ini kan biasanya buat kalau ada acara-acara tertentu gitu. Jadi buat sehari-hari bisa, buat occasion tertentu yang formal pun bisa ya, gitu. Jadi apa aja tadi, masker, gaun, gamis, setelan, ada pernah rok. Buat APD ya, kostum APD. Oh pernah. Ketika kemarin pas baru-baru pandemi. Awal-awal pandemi gitu. Iya, karena ada beberapa rumah sakit yang order. Jadi saya order bahan khusus ke pabrik gitu. Memang udah ada lisensinya juga. Kita udah dari Kementerian Kesehatan itu udah oke. APD ya. APD. Terus lebihnya itu kan karena memang waktu order bahan di pabrik kan ada minimal order ya. Iya betul. Sementara order dari customer nggak sebanyak yang bahan aku. Jadi ada bahan tersisa ya, inilah yang saya buat seperti ini, masker, terus saya buat jaket pelindung diri. Jadi sehari-hari bisa tetap fashion tapi padahal dia pakainya jaket pelindung diri, aman dong kemana-mana. Oh gitu. Iya. Untuk motifnya gimana tuh Mbak jaket pelindung tetap dirinya? putih. Oh putih. Cuman biasanya saya kasih ada yang pakai capuchon, ada yang modelnya ini pakai obi apa segala macem ya, biar tetap gaya lah. Tetap fashionable ya. Tetap fashion. Tapi kalau APD-nya memang dikhususkan buat yang di rumah sakit ya Mbak. Maksud aku kan kayaknya kemarin sempat ada tuh yang bikin APD fashion. Gitu ya, itu yang saya bikin APD fashion juga ada gitu. Yang untuk di rumah sakit untuk tenaga medis itu juga ada. Oh seperti itu. Dan itu bisa kita untuk orang kayak orang luar yang gitu fashion untuk order bisa. yang fashion bisa ya? Bisa. Bisa. Itu dibanderol biasanya berapa Mbak kalau APD Mbak? Kalau untuk yang wanita kan saya buatnya untuk anak-anak dan buat pria ya, buat buat laki-laki dewasa gitu. Itu beda harga. Kalau untuk perempuan itu biasanya 250. 250 kalau yang buat laki-laki itu karena pemakaian bahannya lebih banyak itu jatuhnya 350. Anak-anak juga ada. Oh, komplit ya. Iya. Ayahnya, bundanya, anaknya juga bisa tuh ya. Bener. Jadi keluar rumah itu meskipun sekali-sekali tetap aman. Aman ya. Dan itu size-nya juga macam-macam ya? Size-nya macam-macam mulai dari S sampai XXL. Triple XL. Komplit ya. Jadi sobat Asia Live barangkali mau order bisa tuh ya kayak Harim by Via ya. Bisa banget. Ada web store-nya atau gimana Mbak? Web store atau order di Instagram atau di e-commerce? Boleh di Instagram, boleh di Instagram kan ada link bio-nya, ada websitenya, boleh di mana aja. Untuk itu tadi aku mau nanya ini APD fashion nih, aku agak-agak tertarik nih sama ini. Itu aku kasih nama Japri ya, jaket pelindung diri. Jaket pelindung diri. Jaket pelindung diri. Itu unik banget ya. Japri kan kita biasanya ngertinya jaringan pribadi nih ya kan. Ini Japri jaket pelindung diri. Iya. Itu jadi modelnya nggak seperti APD yang
Tenaga buat medis tenaga medis banget enggak, jauh banget. Itu tetap pakai kapucon, pakai tali di sini, pakai karet di ujung tangan. Jadi kalaupun emang dipakai buat harian, orang juga nggak enggak gitu enggak ya. tahu. Nggak yang ih, aneh banget gitu pakai APD Enggak. kemana-mana, enggak ya. Sama sekali enggak. Padahal kita ini menjaga diri ya. Betul. Iya. Tapi Jadi bener juga sih idenya Mbak Via nih, keren juga gitu. Bener langsung sigap gitu ya ketika pandemi, langsung cari celah yang gimana biar bisa memenuhi kebutuhan harus customer. gitu. Ya, sebagai pengusaha emang harus gitu ya Mbak ya. Harus gitu. Apalagi banyak tanggungan dia. Emang iya Mbak? Banyak ya. Banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Tapi aku dengar kayaknya katanya Mbak Via ini ya ada apa? Rumah asuh atau yayasan. Aku punya anak asuh itu ya? terdiri dari anak-anak duafa dan anak yatim, itu kurang lebih 192 anak. Masya Allah. Iya, Itu semua di luar janda-janda dan yang sakit dan yang cacat. Iya. Oke. Kalau anak asuh aku alhamdulillah udah 2 yang sarjana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyusul yang lain ya. Amin ya Allah. Oh, udah 2 yang sarjana. udah 2 Sisanya yang tapi kebanyakan masih SD, SMP atau SMA Mbak? Yang paling banyak SMP. SMP ya. Iya. Masih SMP. awal-awal remaja ya, dan Iya. memang itu yang perlu dibantu banget ya, karena calon-calon penerus bangsa ya Mbak ya. Banget. Benar-benar. Iya, saya lebih saya selalu memfokuskan itu ke mereka. Oke. Iya, ke mereka karena saya pengen saya pribadi ya pengen di dalam satu keluarga itu ada satu yang bisa mengangkat keluarganya. Artinya bisa membawa keluarganya survive juga. Oke. Iya, jadi ibunya pun misalkan nih ibunya janda kan, janda. Saya paling nggak suka kalau harus mencari belas kasih orang gitu. Jadi ibu-ibu yang janda-janda di sekitar tempat tinggal saya itu saya kursusin. Bukan dia yang ke tempat kursus, tapi gurunya saya panggil datang, kumpul di satu tempat. Pokoknya ibu-ibu bawa badan aja, udah mulai dari mesin jahit, alat tulis pun, alat gambar, segala macam, kertas, sampai praktek itu bahan semua dari saya. Jadi nggak ada alasan gitu. Benar. Jadi dan itu kan bisa begitu selesai mereka bisa bikin rok. Kalau memang lagi sepi yang bisa bikin baju ya bikin masker kayak gini, bikin hijab, bikin kunciran-kunciran gitu, bikin apa yang bisa aja. Ada yang bikin ini yang kantongan-kantongan HP gitu. Iya. Pouch gitu, atau yang kayak gimana lah. Pokoknya intinya biar nggak ada alasan untuk tetap berkarya gitu. Enggak makanya Mbak Via provide sampai segitunya ya, sampai alat semuanya, gurunya itu. Iya, mesin jahit gitu. Jadi mau praktek nggak ada. Ya memang kalaupun ada yang gagal berarti emang kembali ke diri sendiri. Iya. Jadi pada waktu itu saya bilang apalagi yang menjadi permasalahan. Ya saya lebih baik dikasih ilmu ya, ilmunya dimanfaatin, bisa jadi duit gitu. Dan itu nggak sedikit loh saya bayarnya untuk yang ngajar, karena itu seminggu 2 kali. Iya, satu kelas hanya dibatasi 6 orang. Untuk daftar bisa jadi ikut programnya Mbak Via itu ibu-ibu mungkin ya, nanti siapa yang mau nonton gitu ya, siapa yang nonton. Untuk sementara yang jalan ini ibu-ibu yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Iya. Jadi mungkin setelah pandemi kita akan buka kelas lagi yang lebih luas lagi targetnya. Lebih luas lagi. Iya, karena untuk sementara ibu-ibu yang ini udah selesai kan. Saya rasa cukup untuk dasar sampai dia bisa menjahit jadi sebuah baju. Iya. Paling enggak ada buat anaknya baju sobek apa segala macam, nggak perlu lagi pakai ongkos gitu, itu aja. Jadi memang memberdayakan yang di sekitar dulu ya Mbak ya. Iya benar. Tapi untuk mereka itu ada yang terus ditransfer ke workshop operasionalnya Harim atau bagaimana Mbak?
Untuk sementara belum. Oke. Iya, karena mereka masih harus Banyak belajar ya? banyak belajar dulu gitu. Iya. Sampai memenuhi standar untuk bisa bergabung Benar-benar sama bisa. Harim. Tapi nggak menutup Tapi- kesempatan kan Mbak mereka untuk ikut gabung? Enggak, sebenarnya saya sudah melibatkan mereka itu kalau ada pemasangan payet atau pokoknya aplikasi-aplikasi di baju, saya ngajarin yang rapi gitu kan. Iya, jadi saya udah coba melibatkan mereka. Nanti biar ilmunya kepake dulu. Dan mereka benar-benar punya karya juga untuk diri sendiri gitu, punya modal, punya skill gitu ya. Iya, biasanya saya challenge. Ini ada bahan, terserah kamu, terserah ibu mau bikin apa, terserah. Nah, biasanya dia datang, kalau dia datang ke saya itu dia, Bu ini udah jadi, gitu, udah saya pakai, oh bagus, gitu. Kadang kalau yang masih ada kurang, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Jadi benar-benar. Cuman mereka kan kadang-kadang itu jadi waktunya agak kurang kalau untuk praktek kan, mungkin udah kecapean kan. Biasanya kan kebanyakan dari ibu-ibu itu kan kerja sebagai asisten rumah tangga yang pulang malam, otomatis sudah biasanya waktunya udah sulit kurang, ya. sulit. Kendalanya paling di situ ya. Iya, karena dia kan harus mencari untuk kehidupan sehari-hari gitu. Meskipun saya bantu kadang beras segala macam untuk kebutuhan pokok, tapi kalau untuk anak 3 mungkin, dan banyak kan kebutuhan yang tak terduga itu. Betul. Iya. Dan anak-anak asuhnya tuh banyak banget sih Mbak, 190 loh. Itu memang ada rumahnya khusus atau gimana? Mbak sediakan rumah ada untuk anak asuh sendiri? 35 orang itu saya tampung di satu tempat, tapi lebihnya kan mereka masih punya ibu. Oke. Iya, dan masih punya keluarga, cuman memang ekonominya terbatas gitu. Tetapi setiap bulan, hampir setiap minggu, setiap hari malah itu di dalam pantauan saya semua. Oke. Iya. Dan itu alhamdulillah sudah 2 yang sarjana tadi itu ya. Sudah alhamdulillah. Oke. Gitu. Nah selama pandemi kemarin ini untuk usaha Harim Mbak Vivia sendiri gimana nih Mbak? Kan pasti berpengaruh ya buat, apalagi Ngaruh Mbak banget, banyak banget anak asuh nih. Beberapa store yang saya titip barang nih ya di FX semua kan pada tutup, termasuk toko saya di Makassar juga tutup. Ya, dan orang pada saat itu sampai sekarang sih nggak terlalu mikirin fashion ya. Iya. Mikirin di isi rumah perut aja. dulu di rumah Iya, aja. Betul. Gitu. Ini mau ngapain gitu, mikirin sehat dulu. Kebutuhan primer dulu ya kan. Iya. Oke, jadi berpengaruh banget. Dan itu kira-kira berapa persen tuh Mbak kalau di total tuh penurunan penjualan itu? Jauh banget. Parah ya? Parah. Iya. Jauh banget. Tapi kan ya ini kita nikmatin masal ya. Semuanya juga mengalami, semua kalangan, jadi, semua lapisan masyarakat. Karena bisnis saya ada beberapa, jadi bukan cuma Harim, semuanya. Oke. Spa, toko. Emang bisnisnya apa lagi Mbak selain Harim? Saya ada join spa dengan sahabat saya. Oke. Iya, tetapi kan karena masa pandemi ini kita tutup dan belum berani buka. Iya. Karena spa kan harus touch langsung ya, direct langsung touch dengan customer gitu. Spa, lalu terus saya ada toko di Makassar. Ini rencananya bangun spa juga di Makassar, tapi karena lockdown jadi terhenti. Sama ini kan lagi sama Dea kan juga bangun salon gitu, salon khusus untuk perempuan. Terhenti juga, semuanya udah masuk dalam tahap finishing, tapi semua terhenti karena COVID. Ya mudah-mudahan kita semua bisa survive. Tapi Mbak Via sendiri gimana menanggulangi kemarin ketika pandemi itu biar tetap survive? Ada aja, Allah itu nggak pernah ini ya, selama kita mau berusaha itu selalu dikasih jalan. Pada saat tiba-tiba lockdown, itu kan lagi ramai ya, orang beralih ke jamu, ya kan? Betul. Jadi pada saat itu saya coba untuk bikin untuk diri saya sendiri, untuk mengcover anak-anak dan keluarga di rumah lah pokoknya. Saya bikin jamu-jamuan gitu.
saya waktu itu pertama kali saya kirim ke adik saya di Pondok Indah. Oke. Dan ternyata katanya ini enak banget Kak. Iya, mertua saya mau juga. Ini akhirnya saya beranikan diri, coba deh. Komersilkan, Iya, dijual gitu. Karena kan di Jakarta kan susah dapat bahan baku. Iya. Kebetulan saya dapatnya dari Jawa ya, dikirim langsung gitu. Jadi masih seger. Dan bahan bakunya juga nggak ada yang pakai pengawet atau apa gitu, bener-bener asli, Alami dan iya. Homemade ya. Iya. Bener-bener Mbak Fia bikin sendiri. Saya bikin dengan Mbak yang ada di rumah itu bener-bener bersih, pakai sarung tangan, nyucinya pakai sarung tangan, motong-motongnya pakai sarung tangan. Pokoknya semua dikerjain kita dalam kondisi higienis gitu. Dan ketika itu laku bisa sampai apa? Pakai botolan, packaging botolan. Itu ada laku yang sampai 200, berapa? mulai dari 250 ml sampai yang 1000 ml kan seliter. Okay. Pada saat itu kondisinya kan lagi semua pada ketakutan dengan COVID ya. Jadilah satu customer itu bisa borong sampai 20 botol gitu dengan, karena waktu itu ada 4 macam ya, ada gula jahe, ada empon-empon, ada kunyit asem, ada beras kencur, jadi bisa diborong banyak tuh. Itu sampai 2 bulan ya. Iya. Itu usaha jamu itu. Usaha jamu. Nah, semakin kesini udah mulai new normal juga. Jadi mulai beradaptasi lagi, mulai kembali lagi harem gitu, fokus ke harem lagi karena toko udah mulai buka gitu. Saya udah mulai produksi lagi untuk outfit, untuk baju-baju, untuk gamis. Tadi kan itu jamu ya. Setelah jamu APD kan. Iya. Nah, itu salah satu bentuk adaptasi juga ya harem ya. APD. Dari beberapa rumah sakit itu order APD ke harem. Jadi alhamdulillah ini selama masa pandemi ini, alhamdulillah banget kita nggak pernah putus. Iya, apapun produksinya. Jadi ada yang saling nutupin, anak-anak nggak sampai terbengkalai gitu kebutuhannya. Karyawan pun juga, karyawan ada yang dirumahkan nggak Mbak? Ada dirumahkan, tapi saya tetap memberikan gaji. Meskipun gaji pokok ya, setengah aja, atau setiap kali saya bagi-bagi saya pasti kirim gitu sembako apa, karena kondisi ini kan bukan kesalahan dia. Wow. Iya. Mereka juga pengen hidup, justru mereka pengen bekerja sebenarnya. Mereka tidak bekerja bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi ini. Kondisi, iya. Dan disitulah tanggung jawab Mbak Fia sebagai owner. Ya, sebagai owner atau sebagai pengusaha lah, saya coba nikmatin aja. Jadi ini karyawan mesti tetap survive, mesti tetap hidup, sama anak-anak asuh. Iya. Tapi ada aja ya jalannya. Ada aja jalannya. Ya jamu, ya tahu-tahu setelah APD booming lagi masker. Iya, alhamdulillah setelah masker kembalilah new normal. Toko mulai buka, saya mulai produksi lagi. Alhamdulillah. Yang penting kita tuh bisa adaptable ya, adaptasi sama semua kondisi. Jangan panik dengan kondisi ini. Saya tuh waktu pas masuk lockdown itu paniknya itu bukan karena tiba-tiba pemasukan itu menurun, bukan. Paniknya itu karena ini seolah-olah kita perang tapi nggak tahu musuhnya yang mana seperti gitu. apa ya, betul. Nggak kelihatan kan. Itu aja yang saya sampai anak-anak siapapun nggak kemana-mana. Awal-awal nggak boleh kemana-mana. Karena ngeri kan, lihat aduh penularannya cepet banget gitu. Dan nggak bisa, ya benar nggak kelihatan gitu. Kita yang harus menerka-nerka, meraba-raba gitu. Kalau udah satu kena harus. Awal-awal saya udah pakai gamis, pakai celana panjang lagi di dalam, bukan legging lagi. Celana panjang. Udah pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, masker, udah pakai face shield segala macam.
Segitu takutnya saya sampai rumah buka terus mandi. Saya kalau pulang itu saya nggak mau disentuh sama anak-anak. Jangan dulu, nanti mama habis mandi baru ini. Iya, sampai segitunya saya takutkan itu aja. Oke. Karena saya pikir gini, kalau saya yang sakit, anak-anak gimana? Iya bener. Anak-anak asuh, Iya. semuanya ya. Iya. Banyak tanggungan ya. Selalu saya berasa nggak enak badan dikit, udah vitamin, jamu gitu. Dan saya selalu mensupport diri saya sendiri. Jangan sakit gitu. Iya. Caranya bisa apa ya? Support diri sendiri untuk gue harus tetap kuat nih karena banyak yang bergantung sama gue. Itu gimana sih, Mbak? Aku cuman mikir bangun tidur, aduh, ini si A harus bayar uang ujian, si B butuh ini, si ini. Itu yang membuat saya jadi motivasi, bukan seperti, saya nggak menganggap itu sebagai pressure, karena memang ini pilihan saya untuk mengambil mereka, mengasuh mereka. Jadi harus bertanggung jawab. Tuh. Iya. Mindsetnya yang diatur Mindset ya untuk kita. seperti itu Iya. ya, jangan jadikan itu pressure. Iya, saya nggak jadiin pressure karena saya komitmen bukan sama mereka, saya komitmennya sama Allah. Iya. Betul nih, masya Allah nih, benar. Jadi itulah perlunya konsisten dan tanggung jawab apapun pilihan yang sudah diambil ya. Iya. Oke. Sebelum usaha baju yang reseller itu, Mbak ada usaha apa lagi sebelum? Aku dulu sempat kerja ya Oke. di perusahaan swasta, dan itu saya putuskan untuk keluar. Iya, sebelumnya pun saya pernah kerja di bank, salah satu bank besar lah gitu. Cuman saya pikir, kok saya kerja kok anak-anak saya sering sakit-sakitan. Mungkin karena buat saya kerja seperti itu seperti apa ya, nggak toyib ya kalau istilah saya ya. Tapi balik ini kan prinsip ya, balik lagi ya, Iya, prinsip masing-masing. Iya, cara pandang orang masing-masing. Mungkin bagi mafia pandangannya seperti itu ya. Bagi saya ya, pandangan saya seperti ini. Oke. Iya. Akhirnya saya berusaha untuk aduh, kok saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak nyolong, nggak apa, saya cuman kerja di dunia perbankan, kok anak saya seperti ini, apa Allah nggak ridho gitu kan. Ya udahlah, saya mutusin keluar karena orang-orang di luar juga bilang itu karena kamu kerjanya di tempat yang riba. Iya, saya coba untuk keluar, tapi bukannya langsung naik ya, tapi semakin terpuruk. Iya, cuma ya udahlah, saya dalam doa saya suka ngomong sendiri biasanya, ya Allah, ini apalagi setelah ini, aku siap kok. Gitu. Kadang-kadang saya stresnya pada waktu itu. Jadi apalagi? Iya. Ya udah, akhirnya mulai ini. Waktu itu juga nggak langsung jualan ini, saya malah kadang pernah jualan kacang gitu, makanan snack gitu. Iya, snack kecil-kecil, tapi nggak saya bawa kemana-mana, saya titip di salon deket kontrakan saya dulu kan. Titip gitu. Dulu ngontrak, Mbak? Ngontrak. Dulu kalau pas waktunya bayar kontrakan, terus duit saya belum cukup, kejar-kejaran saya sama ibu kos, sama yang punya kontrakan. Pernah ya di fase itu ya? Pernah saya berada di fase itu. Iya, saya bukannya menghindar, saya mau cari dulu tambahan ini. Iya. Oke, Mbak, balik lagi ke Harim nih. Harim nih sebenarnya ada online, ini kan Harim ini online store. Nah, offline store-nya ada atau enggak? Kayaknya tadi ada ya, Mbak. Toko sendiri sih, aku adanya di Sulawesi ya. Tapi kalau untuk masuk ke store udah ada sih di FX, di
The Lady Store di lantai Lady 3, Oke. dan di The Syahdan juga di lantai 3, FX juga. Di Lampung ada di Hijaz Store Lampung, di Lombok juga ada di Hijaz Store Lampung, di Hijaz Store Lombok juga. Terus di Makassar tentunya karena saya toko sendiri ya. Oke. Iya. Oh di situ ya. Iya, offline-nya di situ. Offline-nya ya. Iya. Yang di Jakarta ini khususnya di FX ya. Di FX. Oke. Iya. Tapi sekarang FX. udah mulai buka. Udah buka dari Juli kemarin, 15 Juli. Oke. Iya. Jadi kalau misal sobat Asia Live mau langsung ke offline store-nya bisa ke FX itu ya Oke. Wah, mantep banget sih. Tapi selama ini total koleksi dari Harim sendiri tuh udah berapa, Mbak? Udah ratusan. Iya, udah ratusan. Semua itu Mbak sendiri yang ngedesain. Iya. Ya, ketika awal-awal Harim itu kan jahit ya. Jahit itu Mbak juga atau diserahkan enggak, ke aku ya ini hanya desain aku aja? Iya, desain aja. Aku ngarahin tukang Desain, jahit bahan iya, gitu ya. bahan. Iya. Oke. Aku berusaha Harem itu kalau di aku berusaha untuk selalu bahannya yang nyaman. Karena saya mengukur diri saya sendiri. Iya, betul, Kalau kenyamanan udah diri sendiri. agak gerah saya udah Enggak deh. nggak betah gitu kan make bajunya gitu. Jadi saya cari bahannya yang adem, modelnya yang simple tapi tetap terlihat elegan gitu, adem, ringan, nggak berat itu, dan nggak terlalu banyak tumpuk-tumpuk gitu. Simple tapi elegan ya sebenarnya dan ya. elegan. Emang itu slogannya Harem. Simple dan elegan. Iya, yang aku lihat juga begitu, soalnya udah simple, elegan, tapi juga bisa masuk ke berbagai macam occasion. Iya. Gitu kan, ke berbagai macam acara ya. Itu berarti dulu tuh Harim dimulai dari orderan berapa sih per hari, Mbak? Ketika awal-awal. Biasanya sih saya dapat laporannya ya per akhir bulan ya. Ya lumayan sih. Lumayan. Sekarang Karena total saya tuh nggak bisa daya tampung, daya ingat saya itu nggak kuat banget sekarang karena Jadi, terlalu banyak yang harus dipikirin. Iya. Saya mesti buka laptop dulu lihat ini yang bulan ini agak menurun. Saya taunya ini bulan ini agak menurun sekian persen gitu. Ini naik. gitu. Jadi nggak per quantity gitu enggak ya? Nggak terlalu fokus sama berapa kuantiti yang keluar selama bulan ini. Tapi ratusan ada, Mbak? Ratusan bulan. Ada. Ratusan? Iya, ada. Oke. Biasanya ada di season-season khusus apa gitu yang penjualan lagi oke banget nih? Lebaran mungkin? Iya, Ramadan ya, itu udah nggak ini lagi. Nggak ketampung malah ya orderannya ya. Iya. Oke. Ramadan itu paling ini. Ramadan kemarin aja tetep pas kena lockdown tetep, tapi nggak sebanyak biasanya, tapi pada tetap saat ada normal ya? tetap ada dan hampir setiap hari untuk di Jakarta, karena beda di store-store juga kan mereka buka online sendiri ya. Iya, mereka buka online sendiri biasanya. Kalau untuk yang dari Jakarta itu maksudnya karyawan saya langsung itu setiap hari tetap ada pengiriman. Iya. Sudah sampai punya offline store sendiri sekarang di Makassar, Jakarta, Lombok, Lampung. Toko sendiri yang Makassar itu ya? Makassar aja yang toko sendiri belum ya. Insya Allah lah nanti mudah-mudahan ada rezeki. Subhanallah. Terus kira-kira nanti di kedepannya untuk Harim sendiri Mbak Via ada rencana apa nih? Ada rencana ini mau buat Harim yang premium gitu. Tapi untuk next lah, kalau untuk ini masih di pikiran saya gitu, tetap membangun harem. Gitu. Perbedaannya dengan yang biasa apa? Lebih ke pakaian yang lebih formal kali ya. Oh gitu, jadi beda di desainnya ya? Dibedain desain, bahan, segala macam. Gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama Mbak Via tercapai. Amin. Perlu nih mental-mental seperti Mbak Via ini yang tahan banting, juga bermanfaat buat orang lain, buat
diadaptasi sama sobat-sobat Asia Live nih ya kan. Mudah-mudahan sih ya obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya Mbak. Semoga banyak manfaatnya ya. Yang nggak bermanfaat udah di skip aja. Tapi enggak ya, semua bermanfaat kok tadi obrolan kita. Amin ya Allah. Oke, mudah-mudahan Mbak Via ada pesan-pesan sama sobat Asia Live gitu, barangkali mau usaha atau terserah apapun yang tadi yang udah kita bahas bisa di-share tips-tipsnya. Satu aja ya. Buat yang baru mau memulai usaha, jangan pernah takut untuk memulai. Ya, jangan pernah takut untuk memulai. Jadi bangkitkan terus kreativitas kita, tuangkan di dalam satu karya. Apapun hasilnya itu adalah karya kita. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu. Tuh, itu dia. Jadi udah langsung aja eksekusi. Langsung aja eksekusi. Coba dulu ya, mau salah atau benar belakangan itu nanti ketahuan setelah dieksekusi. Dari situ akhirnya belajar jadi lebih baik lagi. Karena kan kita belajarnya dari satu kesalahan. Dari satu kesalahan berikutnya kita perbaiki, akhirnya bisa jadi sempurna. Nah, oke, jadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik. Dan jangan lupa ya Mbak, sedekah. Iya, sedekah tuh sedekah dan jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Wih, thank you banget Mbak Via udah datang ke studio. Terima thank you kasih. Banget. Dibawain masker yang lucu. Maskernya lucu banget. Dan buat sahabat-sahabat yang di sana yang lagi nonton, sehat selalu ya. Amin. Tetap jaga kesehatan, tetap usahakan gak usah di tempat keramaian. Kita tetap jaga diri. Oke. Ya, salam sehat semuanya. Oke, thank you banget Mbak Via. And untuk Sobat Asia Live, thank you for watching us. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Dan jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment dan nonton video-videonya. Oke. Nanti kalau ada acara apa, boleh harem sponsor untuk giveaway-nya Asia Live ya. Iya, biar seru. Alhamdulillah. Biar semakin banyak yang nonton. Amin. Saya datang ke sini ternyata ini banyak manfaatnya. Apa mengundang teman-teman yang punya yang punya bisnis, buat yang baru ingin membangun bisnis kan bisa belajar dari sini. Dari teman-teman yang diundang di sini banyak manfaat kok. Tuh bener banget ya. Makanya tuh tetap pantengin terus Asia Live Entertainment. Insya Allah bermanfaat buat kalian. Dan thank you for watching us. Stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next video. Bye.